Dewa United Morpheus berhadapan langsung dengan King Fam Junior. Let's get jump to the land of doubt. Oke, harusnya poros utama mereka adalah clear di arah mid lane-nya. Sebisa mungkin unggulin nih match up karena Yev lagi menang range juga di awal. Apalagi lihat, sakit banget kan point blast-nya karena nuknya. Pokoknya lumayan berasa ya. Ini jadi pertemuan yang krusial banget. Untuk clear mid mungkin bakal dipegang oleh teman-teman dari Geek Fam Junior ya, secara dengan adanya Chef Saji melalui Valentinanya. Tapi gue rasanya gak jadi masalah karena ya pokingan dari Spencer di menit-menit kedepannya juga bisa perlu diperhatikan oleh teman-teman dari Geek Fam. Dan untuk edit ya di awal kayaknya harus sabar dulu sih. Match up lawan Cici bakal susah banget, tapi nextnya mungkin akan ada yang berbeda. Karena ada War Cry juga nih dari Mark, artinya ada damage tambahan nantinya yang bisa di-trigger. Sementara untuk Hylos masih dengan Tenacity, Festival of Blood untuk Radzik ya masih dengan emblem normal ya. Masih belum ada perubahan yang signifikan. Dua hero debut nampaknya dari Dewa, apakah mampu untuk membuat mereka konsisten ngelit dari set poinnya, karena so far mata dari anak-anak Dewa mengarah ke area No Sense. Jalur rotasi di area objektif jungle-nya udah mulai dibatasi nih sama anak-anak Dewa. Iya, harus berani masuk jungle sih. Karena kalau misalkan tipikal kayak Nolan ataupun kayak Joy lah, sama-sama aja. Karena sama-sama farming. Dikasih bebas invade jungle, dia akan cepet banget clear jungle ya. Apalagi di level 4 nanti kan. Dua-duanya loh, bukan hanya Joy doang, bukan hanya Nolan doang. Dua belah jungler yang memang tipikalnya farming yang cepet banget ya, farming mesin. Sedangkan di area top lane ini bakal jadi adu mekanik aja ya. Zaltran juga Radzik, temponya juga bakal diturunin, di-freeze dulu juga dari sosok Radzik. Meanwhile untuk Turtle yang pertama udah mulai coba untuk di setup oleh teman-teman Dewa. Ikan paksakan coba untuk melakukan kontestasi nampaknya di area objektif tersebut, tapi sudah mulai terdengar ini Electrifying Blitz, Rhythm of Joy mengalun ke area objektif tersebut dan Turtle berhasil diamankan. Nampaknya Kiper harus kehilangan jungler mereka dan nampaknya ditukar dengan adanya Itoshi yang harus hilang double kill. Berhasil disecure oleh seorang Mark. Cukup memaksa tadi Geek Fam Junior. Mereka sudah kehilangan turtle-nya, tapi mereka coba untuk team fight, seenggaknya mencari poin kill. Namun lagi-lagi kerugian yang mereka terima 1/2 dan kehilangan nonsense ketika udah ngambil purple. Itu benar-benar vertikal untuk dia. Best effort banget sih memang tadi No Sense ya untuk opsi masuk ke tengah-tengah team fight-nya. Dihadang dengan adanya Mark, ini jadi kendala besar. Reset nampaknya harus dilakukan Geek Fam. Mereka mengalami ketertinggalan di angka 1000 goals dan Sense. Ini jungle pattern-nya udah lumayan gak bakal bisa semudah tadi dulu. Tadi ya, wah gua melihat permainan dari Spencer ini bener-bener gak ngasih siapapun untuk rotasi. Bahkan kan Nokia darahnya gak pernah penuh. Spencer ngeliat Nokia pasti langsung di poking. Buat gue sport kristal yang akan di spam terus-menerus bikin ya darah dia nanti ketika rotasi berhasil pun gak full. Dan dari area bawah nampaknya pertukaran bakal dibawakan oleh teman-teman dari Geek Fam. Tapi Mark Balikin. survive nampaknya 3 lawan 1 masih bisa ditahan. Bahkan kali ini Mark pun memberikan salah satu bantuan dengan adanya damage yang dihasilkan dari Alexandra. Buat agar Chef Saji tumbang di area bottom lane. Itu dia War Cry dan stuck yang full tadi pasif dari Mark yang sudah full. Makanya kayak ketika Pramurat damage sakit banget, gak ketahan. Bahkan tadi sempat dibalikin kan sama Chef Sanji yang ngambil Pramurat juga. Tapi ketika beradu hit, ya tetap Mark punya War Cry. Dan tadi talent pertamanya juga attack speed yang membuat ya dia akan lebih unggul lah kalau misalkan beradu dari basic attack. Ya, ini jadi another nightmare buat Geek Fam yang perlu mereka coba untuk solve sesegera mungkin. Mungkinkah Turtle akan jadi jawabannya karena kebetulan yang kedua juga udah mulai spawn. Beberapa pemain Dewa United Morpheus yang sedang ngelit di game pertama kali udah mulai mengarah ke area objektif tersebut dan udah ada mulai sweep posisi ya. Zeltron berfokus di area bawah untuk memberikan pertukaran. Dengan Turtle berdua masih bisa diamankan oleh teman-teman Dewa United Morpheus. Disusul dengan dia nonsense yang again and again tumbang menjadi korban pertama. Nongki yang menyusul kematian rekannya sehingga 2 pemain tumbang, bahkan 3 pemain in total hilang untuk nothing. Wah, keunggulan yang sangat-sangat pasti. Mereka memang gak bawa Zeltron, dikasih farming dulu dari Zeltronnya. Tapi kerugian di arah Turtle juga terbilang sangat-sangat besar. 3000 gold sekarang diungguli oleh Dewa United. Hunter Strike udah jadi, Skypiercer bakal menuju item kedua dari Radzik. Bahkan kalau ngeliat dari Moskovnya pun dari Zeltron baru menjadi item pertama. Ini bakal bahaya nanti sih untuk mid to late game-nya. Asli, ini menit kelima ya Radzik udah mulai bisa dilibatkan dan kontribusi damage-nya ini yang bakal jadi another consideration ya buat teman-teman dari Geek Fam Junior. Karena masalahnya
Nonsense untuk main karya early powernya udah bener-bener dibatasin banget. Bahkan mau masuk karya Radesic mungkin harus effort gitu. Oh, wait, Blue Sweat, wait. Yes. Mencari? Deltron, apakah sempat pulang? Dan Save. Ya. Tadi dia langsung recall kan di rumputnya paling depan untungnya. Betul. Dan selamat oke banget sih karena dia mancing 4 orang tadi mulai turun. Yes, setelah melihat adanya sosok Itoshi, untungnya masih sempat. Tapi yang nggak sempat dari Geekfam adalah menyelamatkan tarot mereka. Lagi-lagi harus diambil oleh Dewa United. Dan jangan salah nih, Moskov dia benar-benar butuh item banget, seenggaknya Trinity. Sebentar Granger nggak? Ini benar-benar sulit banget sih. Zeltron pun udah mulai di-push, udah mulai nggak dapetin space farmingnya karena permainannya udah mulai 4-1 juga sih dulu dari Dewa United Morpheus. Di atas menit 5 ya, karena sebisa mungkin. Bahkan kalau misalkan pengen level yang lebih cepat dari jungle-nya, di menit 4 itu minion yang udah spawn 4-10 itu ditahan di bagian XP-nya, dikasih ke arah jungle-nya nanti. Itu udah sering banget terjadi sih. Tapi ya itu dampaknya bagus sampai Radesic dia dapetin purple. Ya ini bakal terus di pressure nampaknya dari anak-anak Geekfam Junior. Gak ada space yang aman. Bahkan untuk opening warnya pun baik dari Nongki ataupun mungkin Paris ya, ini sulit banget. Perfect turtle untuk Dewa United Morpheus. Itu dia, lagi-lagi ya, keuntungan yang didapatkan hampir ke 6.000 gold di menit yang ke-6 menuju menit yang ke-7. Ini keunggulannya udah jauh banget sebetulnya. Tugas dari Geekfam adalah tahan sebisa mungkin. Mereka punya high ground defense, mereka punya Zeltron. Mungkin nantinya ketika lagi melakukan defense dengan piercing damage-nya dari Zeltron, ya bisa aja nih untuk balikin keadaan. Yes, Zeltron. Tapi apakah waktunya cukup nih yang diberikan untuk sosok Zeltron bisa mainin karya space ya? Di area bottom lane masih terus ada upaya sidak ya dari god laner Geekfam Junior, sedangkan Dewa United Morpheus masih pada polanya untuk terus memberikan pressure-nya ke control mid yang ini pusat rotasinya udah mulai coba untuk dipantau oleh anak-anak dari Dewa United Morpheus. Geekfam Junior bakal coba untuk berancang-ancang memberikan satu buah setup defensif, tapi nampaknya follow up dari Dewa United Morpheus membuat mereka harus mundur ke arah belakang. Ya, akhirnya terbongkar ya turret di bagian mid lane. Tadi coba untuk di defense memang, tapi balik lagi kalau ngomongin soal mid lane, Valentina bukan hero yang bisa clear dengan cepat. Bahkan inner turret nih bakal jadi bonus juga untuk Dewa United. Jauh sebelum Lord dan mungkin pasif base turretnya bakal coba untuk ter-trigger karena nonsense selalu hilang di tangan sosok jungler dari Dewa United Morpheus satu untuk nothing. Ya, memang sih agak susah juga larinya kan pakai Nolan. Tapi menurut gua kalau kena solo kill emang berarti out position juga. Ada momennya di mana dia bisa dikejar. 4-5 perbedaan kuantiti yang betul-betul maksimal kalau Dewa United Morpheus. Dan bahkan kali ini Geekfam Junior tidak mampu berketik banyak karena base turretnya dihancurkan begitu saja dengan ya damage dari teman-teman Dewa United Morpheus. Dan bahkan kali ini Geekfam Junior dipaksa untuk kembali mundur ke arah belakang. Oke, best turret under menit 9. Ini jarang terlihat sebetulnya, apalagi belum ngambil Lord kan. Kalau Lord yang pertama diambil oke lah, karena sekarang udah bisa charge dari Lordnya. Kalau Lord belum diambil dan best turret udah hancur, ini ada satu hal yang berbahaya berarti dari Geekfam. Mereka bisa terbilang kena one-sided game. Tapi ya balik lagi nih dengan Lord yang menurut gue nggak bisa dikontes juga. Mereka tetap harapannya adalah di high ground defense. Yang level yang ketiga, 4 bahkan, dan ini berada di kondisi yang benar-benar serba salah. Apalagi kalau kita bicara soal high ground defender, mereka minim nggak sih dari Geekfam? Iya, mereka ngandelin Moskov aja. Seenggaknya gue ngerasa apa satu lane bisa dipegang nih sama Nonsense. Terus kayak untuk defense high groundnya ada Zeltron. Jadi kayak mereka tuh punya chance sebenarnya untuk defense. Tapi kalau perbedaan goldnya terlalu jauh, itu yang susah. 10.000 ya udah berada di area 10.000 gold different. Apakah Geekfam Junior mampu untuk mengatasi masalah yang berada di depan mata mereka karena nampaknya clear pathway sudah mulai dibuka oleh Itoshi. Lordnya pun sudah mulai dikawal nampaknya oleh pemain-pemain dari Dewa United Morpheus. Tampaknya situasi tidak begitu baik untuk Geekfam Junior karena ada dua Clash yang juga mulai di-flop dari sosok Spencer. Lihat bagaimana damage yang dihasilkan mampu untuk menembakkan karena 2 pemain bahkan 3 pemain menyusul double kill menjadi penutup nampaknya bagi Dewa United Morpheus dan game point untuk Dewa di match kita yang pertama. Belum sampai 10 menit, one-sided game yang sangat-sangat terlihat. Bahkan mereka benar-benar kayak nggak ada celah sama sekali tadi. Yes. Itu bahaya. Geekfam mereka harus reset secepat-cepatnya. Geekfam
sih yang benar-benar serba salah banget gak sih di game pertama. Mau coba untuk setup karya objektif turtle nonsen berkali berturut-turut gak sih selalu jadi jawaban, selalu bisa di pick off lah skill tetap dari dewa. Tapi gue ngelihatnya gerakan awalnya udah bagus, cuma pas ketika objektifnya loh, pas turtle pertama, turtle kedua, gue ngerasa kayak banyak pertukaran yang seharusnya nggak terjadi juga. By the way, dari Global Band, gue rasa juga memang dari Dewa lumayan komit tadi. Mereka ngambil beberapa hero dengan tier tinggi seperti Joy, Greninja,